salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat As-Saff ayat yang 8. Kaum muslimin sedang berjamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, siang yang mendung, siang yang tidak keluar sinar cahaya matahari, tapi Allah masih menguatkan iman kita. Allah masih tanamkan ketakwaan kita kepada Allah. Dia yang memiliki alam semesta ini. Andaikan dia tidak ada, maka tidak akan datang kita ke masjid ini, tidak akan berkumpul jemaah pada siang hari ini, melainkan atas kuasa Dia. Siapa Dia? Allah. Allah yang Maha Tinggi. Maka kita syukuri nikmat yang diberikannya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan umat manusia, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makamnya terletak di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Salawat yang kita bacakan pada hari ini di 50 kota di Taif, maka akan dibawa oleh malaikat ke makam Rasulullah yang terletak di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kaum muslimin sedang berjamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alaihi salatan, barang siapa yang berselawat sekali kepadaku, sallallahu alaihi biha asyra, mendapatkan 10 kebaikan, wa qultat anhu sayiat, Allah akankan, Allah tutupi 10 silap dan salah yang pernah dilakukan. Wa lahu asyara darajat, dan Allah naikkan 10 tingkat derajat kemuliaan bagi orang-orang yang mengucapkan sekali saja selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau orang yang berselawat 100 kali? Bagaimana kalau orang yang berselawat 1000 kali dalam satu hari? Maka dijawab oleh seorang ulama besar dari Al-Azhar yang kemarin datang tanggal 10 ke Indonesia di Masjid Istiqlal. Ya, ulama ahli hadis pertama Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama dari Al-Azhar Kairo Mesir. Apa kata beliau? Beliau menyampaikan bahwa andaikan ada umat Nabi Muhammad yang berselawat sebanyak 1000 kali dalam satu hari, maka ketika sakratul maut datang, ketika malaikat maut datang menjemput dia, ketika itu malaikat akan mengepakkan sayap yang sebelah kanan dan melihatkan tempat kita di dalam surga. Yang berkata bukan khatib, tapi yang menyampaikan adalah Maulana Syekh Ali Jum'ah. Khatib hanya menyampaikan kepada jamaah yang hadir pada hari ini. Maka berbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang akan menjadi syafaat bagi ummati, yang akan menjadi syafaat untuk umatku. Kapan akan menjadi syafaat untuk kita? Kapan? Dia akan menjadi syafaat bagi kita ketika tidak ada lagi suatu pertolongan, ketika tidak ada lagi suatu naungan. Ada orang-orang yang tenggelam oleh keringatnya sampai mata kaki. Ada orang-orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri sampai lutut. Ada yang sampai tenggelam seluruh tubuhnya. Maka ketika itulah Rasulullah memberikan syafaat pertolongan di padang mahsyar nanti. Maka kita yang akan mendapatkan syafaat itu untuk umat yang hidup di akhir zaman inilah. Sahabatnya tidak mendapatkan syafaat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalian adalah sahabatku, yang akan mendapatkan syafaatku bukan kalian, tapi umatku. Karena kalian sebagai sahabatku pasti dijamin masuk surga. Dan umatku yang hidup 14 abad setelah beliau meninggal, itulah yang akan mendapat syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini fenomena berbagai terjadi di permukaan bumi ini. Di bumi milik Allah ini banyak kejadian-kejadian yang memilukan umat Islam. Banyak kejadian-kejadian yang membuat umat Islam menangis. Mana buktinya? Hari ini Palestina dibantai oleh Israel, dibantai oleh musuh-musuh Allah. Gambarnya dipasangkan gambar Masjidil Aqsa di mihrab masjid kita ini. Lalu kenapa kita tidak peduli dengan Palestina? Padahal mereka adalah umat saudara kita, seakidah dengan kita, satu keyakinan dengan kita. Tapi umat Islam andaikan ada yang tidak peduli, lalu kita mati dengan apa? Apa yang akan kita bawa mati? Kenapa Israel masih dihidupkan Allah? Kenapa dia dibiarkan Allah hidup di atas dunia ini? Karena sebenarnya Allah menyuruh kita untuk berjihad. Lalu bagaimana cara kita berjihad untuk membela Palestina? Mereka saudara kita dibantai hari ini, ditembak, dibunuh, disiksa oleh kafir-kafir musyrik, oleh bangsa Yahudi. Padahal mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan dan mematikan cahaya Allah. Apakah cahaya Allah akan hilang? Apakah cahaya Allah akan mati? Apakah cahaya Allah akan padam dari dunia ini? Tidak akan padam. Cahaya Allah tidak akan hilang. Cahaya Allah tidak akan padam. Wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan cahayanya. Allah menyempurnakan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaan dan bukti kebesarannya. Bagaimana Allah menunjukkan? Dikirimkan bencana banjir ke Palestina, dikirimkan bencana banjir ke Israel untuk membela Palestina. Itu adalah kekuasaan Allah. Maka ada orang-orang yang menolong agama Allah dengan menyerang Israel. Laknatullah alaihi. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kami tadi pagi berangkat dari Bukit Tinggi jam 10 lewat 18 menit. Lalu sampai di perjalanan. Ketika dalam perjalanan menuju Payakumbuh, menuju 50 kota, ada anak-anak kecil yang meminta sumbangan. Ada anak-anak kecil yang meminta bantuan untuk membela saudara kita yang ada di Palestina. Mereka mengumpulkan dana itu akan dikirimkan bantuan untuk menolong saudara kita yang ada di sana. Lalu kita dengan apa menolong saudara kita yang ada di Palestina tersebut? Andaikan kita semut yang kecil, andaikan kita orang-orang yang lemah, maka tolong agama ini dengan doa. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Andaikan kita punya duit, andaikan kita punya harta, andaikan kita banyak memiliki kekuasaan, memiliki tanda tangan, maka tolonglah agama ini dengan tanda tangan kita. Maka tolonglah umat ini dengan duit yang kita punya. Berapa duit yang kita punya? Disimpan duit banyak di dalam rumah, disimpan di bank, tapi tidak akan bisa menolong kita di hadapan Allah. Lalu yang mana yang akan menolong tersebut? Yang akan menolong kita ada yang diberikan, yang disedekahkan, yang dikirimkan melalui yayasan-yayasan resmi untuk membantu dan menolong saudara kita yang ada di Palestina. Lalu kenapa kita hari ini membiarkan mereka hidup, membiarkan mereka mati? Kita di Indonesia, kita di negara ini bebas mau menggunakan apapun, bebas mau melakukan apapun, bebas menggunakan internet, media sosial. Sedangkan saudara kita yang ada di Palestina, mereka jangan pun untuk bermain media sosial, jangankan untuk menikmati elektronik, jangankan menikmati listrik, bernafas pun mereka susah hari ini. Lalu tolonglah saudara kita yang berada di sana. Andaikan kita punya suara, andaikan kita seorang dai, maka tunjukkan, maka sebarkan video-video, sebarkan melalui berbagai media-media untuk membantu
akan menolong umat Islam karena kita adalah orang sebagai umat penolong agama ini, orang yang disuruh Allah untuk mengurus agama ini. Kenapa? Apakah Allah butuh bantuan kita untuk mengurus umat? Apakah Allah butuh bantuan kita untuk mengurus agamanya? Allah sebenarnya tidak butuh, tapi yang Allah lihat adalah amal yang kita lakukan di atas dunia. Kalau kita beramal untuk Allah, maka Allah akan menolong kita di suatu saat nanti. Allah akan membantu kita pada hari ini. Kau mudahkan urusan orang di dunia, maka Allah akan memudahkan urusanmu di akhirat. Engkau mudahkan urusan orang hari ini, maka Allah akan memudahkan kehidupanmu sampai masanya tiba. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman, tidak dikatakan seseorang itu takut kepada Allah. Sampai kapan? Sampai dia merasakan bagaimana pedihnya penderitaan saudaranya, bagaimana hati suasana perasaan saudaranya. Maka dikatakan beriman seseorang itu adalah orang yang merasakan perasaan saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dari khutbah hari ini. Apa inti yang akan kita bawa pulang hari ini? Andaikan kita punya duit di rumah, maka bantulah saudara kita yang ada di Palestina. Kirimkan duit yang kita punya untuk menolong mereka. Dan pesannya adalah jangan beli produk-produk dari Israel. Kenapa demikian? Berhentilah untuk membeli produk barang dari negara-negara Yahudi. Karena kita beli barang mereka, maka duitnya akan dikirim ke sana, tetapi diberikan alat militer, diberikan bom untuk menghancurkan umat Islam. Maka berhentilah untuk membeli produk-produk Israel, berhentilah membeli produk-produk non-Muslim. Maka gayakan umat Islam, dia akan membantu saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pesannya adalah tolong saudara kita yang ada di sana. Kalau bisa kita tolong dengan duit, tolong dengan duit. Kalau bisa kita tolong dengan doa. Kalau kita semua yang kecil tidak bisa apa-apa, orang biasa-biasa saja, petani dari kampung, maka tolong dengan doa. Doa sudah berhenti. Dan berhentilah membeli barang-barang yang diproduksi oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel, karena mereka akan mempergunakan uang kita yang kita perbelikan untuk barang-barang mereka untuk menyerang umat Islam. Maka dihancurkannya umat Islam dari duit kita. Maka perlu kita berpikir, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tanya dirimu hari ini sebelum dirimu akan ditanya, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena hari ini adalah saat-saat, momen-momen mengintrospeksi diri, menanyai diri kita, kemana harta selama ini kita belanjakan, kemana usia yang hari ini kita pergunakan, kemana kekuasaan selama ini kita perbuat, untuk apakah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam tidak pernah menghancurkan bangsa Yahudi. Umat Islam tidak pernah meruntuhkan mereka, karena lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi umat Yahudi, orang-orang kafir yang menghancurkan Islam, mereka akan semena-mena terhadap anak-anak di Palestina, terhadap kita sebagai kaum muslimin. Kita hidup bersaudara, kita hidup berdampingan walaupun tidak sebangsa dan senegara, tidak setanah air, tapi mereka adalah saudara seiman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat alladzi ahdil fadli wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Addu'a, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma shalli wa ala mujahidina fi Palestin. Allahumma shalli wa ala mujahidina fi Palestin. Allahumma shalli wa ala mujahidina fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shaqaratil maut wa najatan min an-nar wal afwa indal hisab. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Tuhan